Inilah 7 nama dari golongan jin yang pertama masuk Islam. Itu serem banget beritanya, jin yang masuk Islam ya. Enggak, maksud gua coba dibacain, langsung baca. karena kan kalau di Quran itu memang yang ditugaskan untuk menyembah Allah dan beribadah kepada Allah itu bukan cuma manusia. Jin juga ya? Tapi jin juga. Boleh. Jin ini udah banyak yang masuk Islam. Nah, disebutkan makanya siapa aja? Kita sebutkan. Pengen siaran, pengen ke Arab-Araban. Karena di sini udah ada Ali Arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Habaib. Halo Habib. Saya yang Arab pengen ke Indonesia. Iya. Anda malah. Kenapa orang Tapi Indonesia? mana ada ke Arab-Araban pakai topi itu. Enggak, ini kan Santa Claus Arab. Ho-ho-nya beda ya? Iya. Ho. Enggak, ini kan ada Habib Hussein Jafar. Sebelum kita mulai baca-baca berita, Ya. Pertanyaan sedikit ya. Kenapa orang Indonesia suka ke Arab-Araban? Bener kata ente tadi. Habib bilang tadi, saya orang Arab aja pengen ke Indo-Indonesiaan gitu. Tapi kan orang Indonesia pakai ane, afwan, ihwan, ya, gitu-gitu. Beberapa, nggak semua. Beberapa. Ya. Apa memang mereka merasa itu adalah niru Nabi apa gimana? Atau gimana tuh? Iya, kalau niru Nabi itu hubul watan, mencintai tanah air. Nah, karena kebetulan tanah airnya Nabi Arab, maka Nabi mencintai Arab sebagai tanah airnya. Kita Indonesia yang mencintai tanah air kita ya Indonesia. Kalau memang yang perlu pakai bahasa Arab secara hukum ya udah pakai bahasa Arab, misalnya Assalamualaikum kan? Oh iya. Atau sholat pakai bahasa Arab, jangan ada. Sholat mau ke Indonesiaan, soalnya Anda ubah pakai bahasa Madura. Sholat bahasa Madura, nggak beres-beres. Oke. Berarti proporsional aja ya? Iya. Proporsional. Malah justru keturunan Arab yang ke Indonesia itu tahun 1934 itu melakukan Sumpah Pemuda keturunan Arab yang menegaskan bersumpah bahwa kita tanah airnya Indonesia mulai saat itu. Karena sebelumnya kan dipermainkan sama Belanda. VOC ya? VOC bahwa wah orang Arab ini bukan Indonesia gitu. Yang orang Arab dibilang suruh bangga dengan kearapannya, yang orang Indonesia bilang nanti jangan mau dekat sama orang Arab, jadi mau diadu domba. Diadu domba. Hanya Sumpah Pemuda keturunan Arab. Di mana tuh waktu itu Sumpah Pemuda? Di tempat shisha ya? Atau enggak, di tempat yang ada di Sumpah Pemuda yang pada dilakukan semuanya. Enggak, takutnya Sumpah Pemuda Arab. Saya orang Arab, cinta Indonesia. Gitu ya. Jadi mencintai tanah air ya, dimanapun berada ya udah jadi itu ya. Tapi memang apapun kepercayaannya, mental orang Indonesia itu cenderung begitu memang. Nggak cuman, bahkan banyak yang ke barat-baratan. Ya memang entah kenapa, terlepas dari soal agama atau enggak, emang orang Indonesia itu agak susah mencintai. Iya, Indonesia. Karena ini sukanya sama stigma dan stereotip. Kalau mencintai Barat berarti maju. Kalau mencintai kalau ke Arab-Araban berarti Islam. Seakan-akan betul. Iya. Padahal sebenarnya ya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Pokoknya keimanan orang bukan dari antum, Ikhwan Muslim dan Ikhwan Coki. Nilai juga gitu sih, makanya nilai itu gak ada hubungannya. Kalau orang Barat pasti maju. Dia karena gak pernah ke Barat. Betul. Salah satu orang Indonesia tercerdas yang pernah gua tahu, almarhum Bapak B.J. Habibie pun sangat Indonesia sekali, Bang. Sebagai orang yang sangat jenius kan. Nggak pakai antum. Enggak. Making a plane antum buat bahkan dia tinggal di Jerman pun ya mungkin logatnya aja karena udah kelamaan di sana. Tapi kemana-mana masih tetap pakai batik. Masih pakai peci. Kalau gua sih kan Madura swasta, bahasa gua Madura. Itu kayaknya nggak bisa hilang tapi bro. Logat itu. Walaupun mau di Saudi. Iya sih memang udah dari sananya ya. Betul. Bahkan di Saudi katanya ada kedutaan besar Madura. Iya kan? Serius banyak orang Madura kan di sana? Iya, banyak orang Madura. Ada cerita dari orang yang naik haji itu katanya
di Mekah itu Coki. Iya. Ente kan nggak tahu Mekah kan. Iya, cuma diceritain dulu. Jadi biar tahu. Ente taunya Gramedia. Iya. Ateis Center ente. Jadi kan Mekah itu Masjidil Haram tuh kan ada yang kotak gitu. Iya. Nah, depannya di tengah tuh ada Ka'bah tuh. Oke. Yang hitam buat kiblat. Iya. Nah, di dekat situ ada Hajar Aswad. Di dekat situ, Bib. Iya. Hajar Aswad tuh Hajar Aswad yang nempel di Ka'bah. di dalam Ka'bahnya. Saya juga nggak tahu. Saya pikir sebelah. Saya pikir di sebelahnya. Lo kalau gue ternyata prospek yang tadinya bisa masuk Iya. dengan penjelasan yang salah, gue nggak jadi masuk lo, anjir lo emang. Oh, itu di Ka'bahnya berarti ya? Iya kan. Saya belum pernah ke sana. Doain ya teman-teman ya. Lanjut. Intinya ada batu di situ. Iya. Jadi kan katanya kalau di situ mencium gitu, Bebe. Iya, Mencium. Nah, itu Coki, tapi antri. Katanya ada orang Madura yang kerjaannya menjadi joki Hajar Aswad. Serius lo. Ini aku nggak satu dua orang, banyak orang yang ngomong yang ke haji di sana tuh ada orang Madura yang ngasih jalan. Jadi kita bayar, ngasih jalan. Iya. Ayo dikasih jalan. Ya dia hanya mesti kalau gitu. badannya dia gede, Iya, jadi iya. buat dia ngedorong sana sini, jadi ngasih jalan. Oh gitu, saya pikir orang Madura bakar sate di sana. Jadi orang kan oh. Tapi kan Anda itu kan ke haji, itu kan diajari untuk melangkah bersama, membangun harmoni. Dalam tawaf itu kan gitu. Berarti Madura ngerusak tato. Makanya, maksud gua, Anda jangan maksa. Saya Saya hanya karena Anda ngejar untuk mencium Hajar Aswad, karena ada pahala di sana, tapi Anda nyikat orang lain. Enggak, yang wajib malah Anda tabrak. Aku pikir orang Madura berjasa gitu kan, ternyata ada korban-korban di sana. Dan merusak tatanan itu ya. Dan itu kan bayar, bro. Makanya bayar kan? Iya. Kayak ente orang kalau macet cuy. Iya, iya, Jadi kalau iya. Dulu di Sidoarjo, dimanapun di Bogor tahu ente. Iya. Kalau dialihkan tuh Di kita puncak dikasih gitu. jalan. Iya. Ini lewat sini. Nah, Paham gua, paham. itu jarak segini aja orang Madura memang bisnis mindsetnya sangat. Iya, Memang iya. terkesan wah berjasa terima kasih ya. Padahal itu merusak. Mohon maaf kalau begitu ya. Sudah bangga ternyata diklarifikasi itu merusak tatanan. Aduh. Ya intinya kalau menurut gua belajarlah dari mana aja. Ya, Belajar betul. dari barat tapi Betul. jangan jadi orang barat. Betul. Belajar dari Arab Betul. tanpa jadi orang Arab. Dari CNN Internasional tentang ternyata di luar sana tuh banyak banget kepercayaan-kepercayaan yang sangat unik. Bahkan kalau mungkin buat kita, mungkin kita bisa bilang sesat dalam arti kita tidak pernah mendengar. Ini sangat di luar apa yang biasa yang lazim gitu. Realisme sekte pemuja UFO. Jadi di mana sekte ini Tuhannya adalah alien. Ini gua nggak bohong. Gimana? Jadi penganut realisme percaya bahwa para nabi-nabi di setiap agama Ya. itu adalah alien. Nabi alien. Dari setiap agama ini nih, yang disembah manusia ini adalah alien. Sekte ini memiliki pengikut 65.000. Banyak lu berdua. Percaya nabi alien. Betul. Jadi sekte ini percaya bahwa pesan terakhir para alien ini adalah untuk menciptakan perdamaian agar dapat diterima olehnya pada saat sudah meninggal dan terbang keluar angkasa. Sekte ini juga memiliki kedutaan besar alien di Libanon. Sumpah gue nggak bohong. Terlalu jauh. Ya, jadi Tapi pesannya baik bro. iya. Kalah itu sama dia. Hah? Kenapa gua? Dia alien Kedamaian. aja. Pesannya kedamaian bukan bikin rusuh ya. Enggak, dia di Libanon. Di Lebanon punya kedutaan besar di Lebanon. Jangan yang meledak kemarin kedutaan besar itu ya. Ada generator ini, ada generator ya. Langsung. Next, ini ada Universe People. Ini sama seperti yang tadi, dia juga percaya agamanya menyembah UFO gitu. Sistem kepercayaan mereka didasarkan pada keberadaan makhluk luar angkasa yang berkomunikasi dengan benda dan kontak lainnya sejak Oktober 1997 secara telepati dan yang lain-lain. Tapi gue mau tanya nih sama Habib, kalau di Islam UFO tuh gimana? Islam memandang UFO tuh apa, Bib? Atau makhluk luar angkasa? Sebentar. Iya. Dia tahu UFO nggak? Tahu dong. Takutnya dia taunya apa kiriman santet doang tuh yang.
Enggak. Pasti tahu dong. Iya, Al-UFO. Islam, pandangan Islam terhadap makhluk luar angkasa atau alien. Nah, ada nggak yang pernah nanya, Bib? Gue pernah, tapi ya seperti biasa nggak gue jawab gitu. Karena itu bukan urusan ahli agama. Lu nanya itu ke NASA. ke NASA. Iya, Sama iya, kayak iya. nanya tentang binatang ya ke National Geographic. Betul. Berarti salah profesi ya? Iya. Salah. Oke. Dan baik. kalau ada Kepercayaan. enggak tokoh agama yang sok ngomongin itu, Iya. berarti dia sok tahu gitu. Betul. Maksudnya bidangnya aja. Oh iya. Oke. Jadi kalau ente ditanya itu mending nggak menjawab ya. Iya, kayak Bukan gue pas Ramadan lu ditanya kan. Iya. Bib, saya sakit puasa nggak? Ya orang sakit nggak usah puasa. Cuman ini saya badan sih masih ngerasa seger, tapi saya ngerasa juga kayak sakit. Gitu. Saya gimana ya, Bib, sakit apa enggak ya? Nah, kalau soal Anda sakit apa enggak, nanyanya ke dokter. Bukan semua urusan. Nah, kalau sakit, bahwa sakit itu boleh tidak berpuasa, Itu iya urusan. saya bisa jawab. Bisa Tapi jawab. Anda sakit apa enggak? Saya nggak bisa jawab. Anda tanyanya ke dokter. Betul, apalagi tiba-tiba Anda datang ke beliau sambil bawa ronsen. Ini ronsen saya Bib, gimana? saya sakit apa nggak ya? Ini hasil ronsen. Saya jawab, saya nggak tahu Anda sakit. Kalau ronsen kan dadanya tuh, Iya. Anda sakit dada apa enggak saya nggak tahu. Iya. Tapi walaupun saya bukan orang kedokteran, saya bisa tahu Anda kayaknya otaknya yang Bener. Nah, Karena bukan ranahnya ditanyain ya. Oke, jadi mending tidak menjawab. ada lagi, ini Jediisme. Agama Jediisme diklaim terinspirasi dari film Star Wars. Meskipun Jediisme tidak memiliki organisasi pusat, namun agama Jediisme ini diklaim muncul pertama kali di Inggris. Nama resmi lembaga keagamaan yang merangkul seluruh umat Star Wars, namanya umat Star Wars, lucu banget. Enggak. Adalah Enggak, maksud gue, lu tahu nggak film yang Hidayah tuh? Ya. Jeritan hati istri. Oh, yang kewalat-kewalat biasanya. Iya. Atau jeritan hari istri. Iya. Itu sehari bro bisa 6. Dari Tayangnya. pagi Oh, iya, saya iya. sampai malam. Iya. Tapi nggak sampai versinya tuh artinya kan banyak berarti yang nonton. Tapi nggak sampai jadi agama gitu. Ini Star Wars satu film doang yang tayangnya udah. Yang nggak ada hubungannya sama Iya. agama bahkan ya. Iya. Kenapa disembah? Ya, itu dia juga sih. Nah, ini yang terakhir, yang paling lucu menurut gue ada pemuja sepeda motor Bullet Baba. Nama sepeda motornya Bullet Baba. Jadi sekte ini bukan sebuah agama, tetapi lebih kepada gerakan spiritual di dunia yang menyembah kendaraan. Penduduk di desa ini ada dari sebuah desa di India, telah mendirikan sebuah kuil untuk sepeda motor dan pemiliknya yang tewas yang disebut Om Bana. Oh. Jadi pemilik sepeda motornya ada kecelakaan meninggal, terus sepeda motornya Ombana. namanya Om Bana si Ada pemilik. hubungannya sama ayam sabana. Saya kurang tahu. Seharusnya itu motor kan karena kecelakaan Iya. Betul. ditaruh di tengah jalan dijadikan monumen Iya. agar orang hati-hati. Betul. Kan iya kecelakaan di mana taruh Iya. jadi monumen kan banyak tuh di Indonesia. Ini kenapa disembah? Makanya, jadi Bullet Baba tewas akibat kecelakaan motor. Tetapi setelah beberapa hari, sepeda motor itu diambil oleh petugas kepolisian. Terlihat kendaraan yang sama muncul kembali di tempat kejadian. Warga setempat mengklaim seperti Oh, itu. jadi diambil polisi balik lagi. Gitu. Balik lagi. Menurut penduduk setempat, itu telah terjadi beberapa kali dan sekarang beberapa orang mengunjunginya dengan membawa karangan bunga dan benang suci. Kemudian disembah bersama pohon yang berada di tempat kecelakaan. Jadi mereka memang kayaknya sih warga situ apapun yang ada di sana disembah sih kayaknya. Jadi kan ada pohon, di situ ada motor juga. Jadi agamanya menyembah motor. Aliran-alirannya ada aliran agama motor Yamaha, motor Honda. Kamu kok nyembahnya kenceng banget? Iya, aku aliran 2 tak. Loh, berarti kalau di India nih banyak gini-gini ya. Betul, Gue pernah betul. ada film. Iya. Jadi orang punya toko tuh. Kemudian tokonya udah diasuransikan, Iya. tapi ada gempa tokonya hancur. Iya. Akhirnya dia datang ke tukang asuransinya. Iya. Ini saya gempa hancur, tolong di cover dong. Iya. Di cover. Enggak, kata asuransinya nggak bisa karena gempa itu termasuk yang tidak di cover sama Asuransi ya? Karena itu ditulisnya di perjanjiannya karena itu perbuatan Tuhan.
Oke. Akhirnya dia ke pengadilan nuntut Tuhan. Karena sudah ngerusak apa? Nuntut Tuhan. Karena sudah ngerusak tokonya katanya. Jadi nggak bisa nuntut asuransi. Memang di India unik-unik ya. Iya, Tapi itu motor. Pergi, ditaruh, dia balik lagi. Iya. Udah setara keris, bro. Betul. Kalau di Indonesia kan, karena katanya kalau kita punya keris, mau kita dibuang kemanapun, itu balik lagi. Iya, Karena mungkin jinnya atau apa yang balik lagi. Kucing Iya. juga gitu, bro. Iya benar. Iya, kucing kucing kan? juga benar. Ya binatang peliharaan ya. Jadi Tapi kucing itu bukan gaib, mohon maaf Habib Jafar. Enggak, maksudnya. Kalau kucing yang ambil balik lagi bukan gaib. Memang begitu konsep kucing. Kucing liar begitu. Bukan setara keris. Tapi gitu. Iya. Tapi maksud gua motor yang balik. kalau dia balik menyembah lagi. motor berarti mungkin anak-anak mesin itu mungkin lagi istilahnya lagi belajar agama mungkin ya mereka kan lagi teknik mesin. Meretelin Tuhan. Jadi dia Betul. kalau lagi mau ini wudhu dulu. Iya betul. Mau Tapi kan memang harus cuci megang tangan motor ya. ya? Betul. Dan ngomong-ngomong soal hal-hal seperti ini, ternyata Bib ada satu fakta menarik. Kita kan kemarin bikin konten. Kultum Pemuda Tersesat. Yang mana sebenarnya itu banyak dikritik karena tidak 7 menit. Kadang lebih dari 7 menit, kadang kurang dari 7 menit, kadang pada marah. 7 menit dari mana woi? Gitu. Iya. Makanya Habib Jafar begitu lebaran begitu habis bulan puasa dia senang karena tidak diteror pernah. Ya. Tapi ternyata Bib, request netizen terhadap konten itu, walaupun bulan puasa sudah selesai, apakah masih banyak ternyata muslim? Makanya dulu dia diteror kita berdua. Iya. Sekarang dia diteror, ditanya kapan pemuda tersesat. Iya. Jadi Ternyata kenapa ibarat banyak? kata mereka ini di setiap acara saya walaupun yang serius-serius datang, terus nanya yang aneh-aneh. Akhirnya saya ini harus dilokalisir. Jadi harus ada kultum pemuda tersesat lagi agar mereka nggak bertebaran kemana-mana. Menampung kesesatan orang. Supaya tertampung di satu tempat saja dan sudah di situ saja Bib. Iya, iya. Dan justru memang sengaja tidak 7 menit kalau menurut gua. Sengaja kurang dan sengaja lebih. Agar apa? Kalau 7 menit kan sudah sakral. Kultum itu kan ngomongin Iya, agama secara betul. serius. Kalau Iya, ini kan ngomongin agama juga tapi ada bercandanya. Iya. Betul. Agar bukan dikira seperti kultum, memang sengaja. Kadang Betul. kurang, kadang lebih. Kadang kurang, kadang lebih. Makanya karena request yang cukup banyak ya. Dan bukan cukup antusiasme banyak, yang sangat banyak sekali. banget, dan bahkan kita kemarin buka pertanyaan di sosmed udah ada 2.000 orang yang tersesat mempertanyakan kepada saya. Itu belum lagi DM di Instagram, Betul. belum lagi DM di Twitter. Itu kan gua kan Bahkan ada yang WA loh ke gua. Serius. Ada yang WA. Tahu nomor ente. Dia orang kampung gua. Oke. Bahkan Terus nyari orang kampungnya nomor. dia aja masih ada yang masih tersesat ya. Iya. Nanya apa itu? Nanti aja. Nanti kita bahas. Dia tersesat. Saya pikir kampungnya dia orangnya cerah-cerah semua ya. Kan? Ada juga yang Lah enggak, gua kan enggak pernah di kampung, di Jakarta terus. Justru karena nanti pergi jadi gelap. Nah, sebelum kita closing, ada berita lagi nggak, Bib, yang mau dibawain? Inilah 7 nama dari golongan jin yang pertama masuk Islam. Itu serem banget beritanya, jin yang masuk Islam ya. Ya, Enggak, ya oke. maksud gua Coba dibacain, langsung baca. karena kan kalau di Quran itu memang yang ditugaskan untuk menyembah Allah dan beribadah kepada Allah itu bukan cuma manusia, Jin juga ya? tapi jin juga. Oke, Nah, boleh. jin ini udah banyak yang masuk Islam. Nah, disebutkan makanya siapa aja? Kita sebutkan, ada namanya Hassa, ada namanya Massa, Massa, ada namanya Shashhir, Syashir, kemudian ada nama juga Arab, Arab. D pakai D. Oh, Arab. Iya. Kemudian ada juga Tretan. Enggak ada dong. Enggak. Bener ente. Enggak, tapi maksud gua gini. Ini yang jin aja banyak yang tertarik kepada Islam. Bukan tertarik, udah masuk. Sudah masuk Islam. Ini yang manusia Lebih parah dari jin, bro. Lebih parah dari Masya. enggak tadi juga. Arat lebih parah. Tidak ada jin Coki Pardai entering religion. Berarti ya, Coki lebih parah. Ya udah.
Jangan lupa nanti nonton Pemuda Tersesat akan kembali lagi di Majelis Lucu Indonesia. Terima kasih. Pengen siaran, pengen coki lebih baik daripada Jin Asya Masya. Ada.